Ini bagian dari hukuman gue. Dicaci maki itu bagian dari hukuman gue. Gue masih beruntung dihukumnya cuma seperti itu. Bagaimana dengan yang lain? Yang ngalamin cacat, yang ngalamin nyawa hilang. Gue masih termasuk orang beruntung yang cuma dapat hukuman seperti itu. Bener Bu, di kualinya ada cadangan. Ya, Bung, ketika itu waktu kita ke Bandung, kebetulan saya agak ikut terlibat lah. Ketemu di Bandung, janjian, kemudian 2 kali ya kita tuh ke Bandung. Kemudian yang pertama Bung sempat berkunjung ke makamnya Ai Betik, kemudian bertemu ke rumahnya Heru kan ya. Yang pertama itu dijemput kan? Dijemput Heru. Gue dijemput Heru, terus gue sebenarnya pengen nginep di hotel. Karena sebenarnya gue punya kakak di sana. Yang di bawah itu ya. Sebetulnya. Tapi gue tadinya pengen cari tempat penginapan yang terdekat yang gampang Heru kunjungin gitu. Tapi Heru malah nawarin di rumah dia. Di rumah dia, nginep di rumah dia. Dan dia memaksa banget. Dan gue jujur aja gue merasa nyaman di sana. Maksudnya nyaman karena apa? Beberapa pengurus Viking datang, diterima baik-baik gitu. Dan itu tahun 2017-an saya ingat ya. 2017 kita sempat ke Bandung 2 kali bahkan ya. Setelah pertama datang lagi ketika diundang. Datang lagi ketika ulang tahun. Ini ada acara koin. Bukan. Yang meninggal itu siapa? Yang digebukin Viking juga di Stadion Persib ya kan, digebukin. Riko. Supporter Persib digebukin, kemudian dikiranya The Jack dan meninggal. Ketika dia masih di rumah sakit, gue nelfon Heru, gue mau nengokin, ayo Heru ngawal. Jadi waktu dia masih ada napasnya, gue sempat ketemu keluarganya gitu. Itu kayaknya yang ketiga, Bung ke Bandung ya? Karena yang keduanya kita diundang Bomber. Ulang tahun Bomber ya kan? Ulang tahun Bomber dulu. Yang ketiganya kebetulan kita lagi proses kampanye damai, masih ada kejadian lagi yang meninggal supporter Persib, dikiranya anak-anak Jackmania. Ya kan itu ya, Bung yang ketiga datang lagi, datang ke rumah sakit itu. Jadi sekitar 3 kali ke Bandung untuk proses damai itu. Itu sebetulnya sempat sebelum ada kejadian yang meninggal supporter Persib itu, kalau secara suasana sebetulnya sempat adem banget ketika itu ya. Upaya damai ini udah berapa kali dilakukan, baik di zamannya Mas Danang, di zamannya Ayah Riko, itu sebetulnya udah pernah upaya dilakukan oleh ketum-ketum sebelumnya gitu. Cuman kan ujung-ujungnya akhirnya polisi minta ketemu kedua belah pihak, tanda tangan perdamaian, bikin janji, basi. Basi. Gue sepakat sama Heru, gue bilang, Heru, tidak ada media dulu. Heru sepakat, oke, kita tidak ada media dulu. Tapi tiba-tiba Menpora ngundang, kita diminta datang, ada ikrar damai segala macam. Gue udah bilang kan, gue nggak mau. Nah itu lebih ke politis jadi. Jadi gue nggak mau. Gue gini loh, permusuhan ini butuh waktu untuk menjadi musuh kental. Jadi kalau mau damai juga butuh waktu, nggak bisa instan. Iya benar. Gue respect sama anak The Jack yang masih nggak mau nerima damai. Gue respect sama anak The Jack yang mau damai. Gue respect kedua-duanya, karena ini bagian dari perjalanan yang sudah pernah kita. Kalau ada yang bilang, kan Bung juga dulu yang mimpin permusuhan, jadi gue hormatin dia. Dia punya sikap, dia punya kenangan buruk, ya nggak apa-apa. Nah makanya gue bilang, kita nggak bisa damai itu langsung tanda tangan, ikrar janji, ya elah kayak anak kecil lah aja, langsung papa muda. Dan itu nggak mungkin banget. Nggak mungkin, jadi kita potong dulu, ibaratnya nih, kalau koreng, korengnya masih benanah, kita tunggu sampai koreng itu kering. Begitu kering baru kita bicara damai. Keringnya gimana caranya? Keringnya bagaimana caranya adalah jangan bikin luka lagi. Tunggu sampai kering. Gimana jangan bikin luka lagi? Hilangkan nyanyian rasis. Hilangkan kaos-kaus rasis. Dan itu belum mulai ya? Spanduk-spanduk rasis. Kenapa? Sekarang Vikingnya nih, The Jack anjing. Anak The Jack yang nggak tahu permusuhan jadi tahu. Dia sakit hati. Gue The Jack dulu dikatain. Dia ganti balas The Jack. Viking anjing, anak Viking yang nggak tahu permusuhan sakit hati. Loh kok Viking dikatain anjing? Gue salah apa sama lo? Gitu. Jadi akhirnya makin melebar permusuhan. Makanya gue bilang sama generasi pertama permusuhan, lu gentle, lu seorang petarung apa seorang pengecut? Kalau seorang pengecut, lu pasti ngajak yang lain untuk ikut musuhan. Terus, untuk musuhan terus gitu. Karena lu seorang pengecut, lu nggak mau nyelesain sendiri.
Tapi kalau lu seorang petarung, lu ribut aja sekalian datang ke Bandung, ketemu, fight. Mau 50-50, 2 lawan 2, 3 lawan 3, fight aja. Jangan cuma teriak-teriak, akhirnya nyebarin permusuhan, akhirnya ada korban-korban debacok lah segala macam. Yang dibacok itu kan nggak tahu permasalahan awalnya. Betul. Gitu. Nah, itu yang gua minta. Jadi tahap pertama lagu ras. Gua punya 7 tahapan yang gua belum share kemana-mana. Dan gue sendiri kalau disuruh ungkap lagi, gue bingung nih ya. 7 tahapan itu. Tapi yang pertama adalah itu. Menghilangkan lagu rasis. Ketika semua udah tenang, syarat kedua, ini yang lagi gue jalanin, harus baik Viking, Persib, Jackmania, Persija harus punya 1 akun resmi. Ya. Di luar dari itu, polisi mau bredel, mau apa, silakan. Karena itu nggak resmi. Ya. Pakai nama Persija, pakai nama Jackmania, Persib, Viking, tapi itu nggak resmi, bredel aja, karena nggak bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kalau resmi, kalau The Jack, Infocom, Jackmania bikin berita-berita yang aneh mengenai Viking, tegor aja langsung, kan ketahuan. Tapi kalau yang lain, kita nggak tahu siapa orangnya. Gitu. Jadi mau gue, tahap kedua adalah kita hanya punya 1 akun resmi. Permasalahannya adalah kalau Jackmania cuma 1. Kalau Viking Infocom, ada nggak? Kan gue dengar ada FCC. Terus ada Ultras Persib sekarang di Puncak kemarin gue sempat ketemu. Ada Bomber. Ada Bomber gitu. Iya betul. Jadi pada masalahnya gimana tuh ya, mereka yang nentuin gimana enaknya. Kalau gue ngotot, gue bilang sama pengurus, lu nggak usah dengerin akun-akun yang lain nih. Lu dengerin cuma Infocom Jackmania sama akun resmi Persija, titik. Udah yang lain nggak usah dihiraukan gitu, karena beritanya belum tentu bisa dipertanggungjawabkan. Dan hanya kompor-kompor aja kan. Iya. Gitu. Gitu, apalagi itu tahap selanjutnya? Gua agak lupa. Tapi yang pasti Bung Ferry itu sejak sekitar 2017 itu betul-betul sudah menyatakan atau benar-benar dari jiwa yang paling dalam, hati yang paling dalam, ingin sekali menyelesaikan untuk proses damai terjadi. Tapi memang butuh waktu lah. Dan gua bukan orang yang super sakti. Yang bisa bikin semua tiba-tiba berubah damai, nggak bisa. Itu butuh waktu. Seperti bola salju bergulir, bola salju permusuhan, bola salju perdamaian itu biarkan bergulir juga, dan harus pelan-pelan. Dan orang juga tahu ketulusan Bung Ferry ketika datang ke Bandung, dengan datangnya tidak banyak sendiri, bahkan berdua hanya dengan saya ya kan, berdua datang ke Bandung, kita ketemu dengan Heru, ketemu dengan pengurus Viking. Itu dari kepolisian Bandung sama kepolisian Jakarta itu lucu loh, nelfon. Oh ya? Nelfon. Ketika itu? Dibilang, Pak, kalau ke Bandung ngomong dong biar saya kawal. Nggak apa-apa, Bapak sama siapa sendiri. Pak, kalau sampai Bapak kenapa-napa, ini permusuhan makin heboh. Saya dimarahin sama yang dari Jakarta gitu. Iya. Jadi Bapak memang. Tapi gue bilang waktu itu, Pak, kalau saya niat baik, yang ngelindungin saya Allah. Iya. Titik udah. Itu saya respect banget. Ya artinya saya pun ketika itu ya kita berdua ya kan, mungkin ada yang kedua ada 1 orang lagi yang temenin gitu pengurus, tapi intinya kan kita berdua gitu. Di Bandung kita jalan-jalan, makan kemana-mana, itu pun sebetulnya agak risikonya sangat tinggi gitu, jujur aja gitu. Saya bobotoh lah, saya bukan Viking gitu, saya dari kecil juga cinta Persib. Tapi saya respect juga suka sama Persija, sama pemain-pemain Persija, sama supporter Persija saya dekat, sama Heru dekat, sama Bung Ferry dekat. Makanya ketika itu karena saya dekat dengan keduanya, Bung Ferry sama Kang Heru, semuanya WhatsAppan, kita bertiga akhirnya kita bertemu. Dan asik-asik aja lah ketika itu bertemu kan, tidak ada rasa takut gitu, rasa takut tuh malah hilang gitu sama sekali. Kalau gue sih nyaman, nggak tahu yang nerima nih. Iya. Tapi kayaknya Heru juga waktu itu santai-santai, enak lah. Artinya kita waktu itu di Bandung asik-asik aja gitu. Dan dampaknya sebetulnya waktu itu agak lumayan viral kalau disebut viral gitu karena kan tiba-tiba ya ada dokumentasi Bung Ferry di bonceng sama Heru gitu yang lagi rame-rame kan, tiba-tiba ada foto Bung Ferry di makamnya Aibetik yang orang mungkin tidak pernah terbayangkan, sama di makam Rangga ya. Iya. Jadi orang mungkin di keluarganya ya kan, di keluarganya Rangga ya kan, ada datang keluarganya Rangga gitu. Orang tidak menyangka sama sekali, dan itu bukti keseriusan, ketulusan Bung Ferry. Dan saya tahu persis, secara personal saya tahu persis karena saya yang ikut menemani gitu ya itu. Gue waktu ketemu keluarganya Rangga, ada sesuatu yang ini harus diceritakan. Iya. Sebetulnya Heru nggak mau. Heru nggak mau nganterin. Keluarganya masih karena keluarganya masih saya juga sempat dengar. Iya benar.
Tapi dia bilang, tapi adiknya udah bisa nerima. Oke. Gitu. Ya udah, kita ketemu adiknya. Sebelum ke makam, kita ketemu adiknya karena kita biar adiknya yang nunjukin makamnya di mana. Nah, ketika adiknya yang namanya Cakra itu ketemu gua, salaman dikasih tahu, ini Ferry, ketua Jejek yang sekarang, yang dulu, tapi pada saat Rangga bukan Bung Ferry sih yang ketuanya. Dia salaman sama gue dan gue lihat pertentangan batin dia. Gue tahu dia ada pertentangan batin. Gue lihat dari mukanya yang pucat sama tangan yang bekunya kayak es. Mungkin di situ dia berpikir, ini orang yang pernah jadi musuh nomor satunya Viking. Oke. Ini orang yang ujung-ujungnya akhirnya membuat kakak gue jadi korban. Ada pertentangan gitu. Dia senyum tapi kelihatan mukanya pucat dan tangannya beku kayak es. Tapi dia bisa mengalahkan emosinya dan dia cerita bahwa dia awalnya jadi orang yang paling keras ketika kakaknya meninggal. Kemudian dia melihat di TV pemberitaan jatuh korban baik dari Boboto, dari Dejek. Dia melihat 2 tahun setelah itu dia bilang dia melihat sesuatu yang tidak benar. Nggak benar. Ini nggak benar. Sehingga pada satu waktu dia dapat berita besoknya Persija lawan Persib, ada kabar ada 6 orang anak Jackmania di Dago ketangkep. Dia yang menyelamatin. Dia datang, dia yang nyelamatin. Mobil anak Jackmania itu tetap ada di Dago, dia bawa itu anak-anak ke rumahnya dia. Segitu besok paginya dia bawa lagi, suruh bawa pulang buru-buru mobilnya. Itu Cakra. Adiknya Rangga. Makanya gue pikir orang yang terlibat keluarga, langsung secara emosional sebagai keluarga. Kakaknya yang menjadi korban, dia aja bisa kampanye damai. Masa kita yang nggak ada korban? Apa mau nunggu korban dulu? Dari keluarga kita baru kita kampanye damai? Kan enggak. Jadi gue pikir dia aja bisa, anak muda, gua tua, masa kita nggak bisa? Kapan kita mau dekat sama Allah kalau kayak gini? Iya. Gitu. Jadi itu ketemu dulu di sebelum ke makam ya? Iya. Jadi ketemu dia ke makamnya baru ke keluarganya. Bapaknya juga gitu. Kalau bapaknya pertama masih melotot. Tapi ibunya yang nangin. Bapak ini punya niat baik. Kang Heru yang Bung Ferry datang ke sini niat baik, habis dari makam ini langsung dia nangis, bapaknya terus bilang, Kang Heru kenapa nggak bawa media? Ini kan ada niat baik dari bapak ini. Nah baru gue bilang bahwa kita nggak mau ada media dulu, kita nggak mau dipublish dulu karena masih banyak pro dan kontra. Takutnya terlalu dadak, akhirnya malah lebih banyak yang kontra, bukan sesuatu yang baik, hasilnya malah jadi sesuatu yang buruk. Baru bapak itu mengerti. Tapi alhamdulillah sejak itu kemarin gue liburan sama teman-teman gue ke Pangalengan, ketemu Boboto, Bung Ferry ya gitu. Ya foto bareng. Dan Bung Ferry sudah sangat diterima di Bandung itu. Artinya kan dari kejadian itu, dari proses berusaha di tahun 2017 itu karena tulus, orang melihat segala macam apa yang diperjuangkan, masalahnya memang di grassroots ya tadi Bung Ferry bilang tidak mudah membalikan luka. Pasti butuh perjalanan juga gitu. Tapi paling tidak usaha-usaha yang diperjuangkan oleh Bung Ferry itu saya sih apalagi waktu Ringga meninggal. Wah, serangan ke gua itu banyak banget. Iya. Makan tuh damai gitu. Damai apa lo? Bisa nggak lo ngelindungin si Ringga gitu. Wah, abis banyak banget gua dicaci maki. Tapi gue nggak apa-apa, gue malumin orang-orang itu. Mereka emosional dan gue pernah berada di posisi mereka, masih muda, emosional, gue pernah. Jadi gue pikir ini bagian dari perjalanan, ini bagian dari hukuman gue. Dicaci maki itu bagian dari hukuman gue. Gue masih beruntung dihukumnya cuma seperti itu. Bagaimana dengan yang lain? Yang ngalamin cacat, yang ngalamin nyawa hilang. Iya. Gue masih termasuk orang beruntung yang cuma dapat hukuman seperti itu. Saya tahu persis Bung Ferry tulus Bang untuk hal ini karena saya pernah ikut gitu sehari-hari waktu itu gitu. Artinya kita ngobrol banyak gitu termasuk di mobil kita itu sempat pakai travel kalau nggak saya. Iya. Gue kan dari Lebak Bulus ke Bandung travel. Iya. Dijemput sama Heru di tempat travel. Yang kedua mobil saya apa ya? Pokoknya kita sempat pernah pakai mobil lo. Ya, kemudian kita nginap bareng. Satu kamar. Kamar kita kan pernah satu kamar nginap di ini. Dan Bung Ferry banyak cerita yang jujur bagi saya cukup menyentuh gitu. Menyentuh dalam artian memang tulus gitu. Dan itu saya tahu
Bung Ferry memang benar-benar ingin mendamaikan, ingin konflik ini selesai. Gitu. Itu ya saya tahu persis gitu. Dan kita berharap memang konflik ini segera atau bisa paling tidak ada korban lah. Kalau perseteruan pasti terjadi. Karena kan orang bilang rivalitas itu bumbu sepak bola. Oke, rivalitas itu bumbu sepak bola. Tapi kalau semua berjalan dengan normal, kalau ini kan udah nggak normal, nggak ada pertandingan, lu dicegat di jalan gitu kan. Ada yang rumahnya tetanggaan sama Bandung saling kata-kataan, itu kan udah nggak normal. Udah nggak sehat. Udah nggak sehat lagi. Udah bukan rivalitas kalau menurut itu, udah kriminal. Kriminal, sangat. Apalagi udah sampai menghilangkan nyawa. Iya. Oke Bung Ferry, terima kasih banget. Nah tapi saya ingin setidaknya kalimat-kalimat terakhir dari Bung Ferry sebagai seorang ya apapun lah. Saya melihatnya Bung Ferry itu sosok yang humble, humble itu dalam artian ya luar biasa lah. Perjalanan hidupnya, perjalanan karirnya, khususnya di dunia supporter dan sepak bola. Di Persija juga salah satu orang yang sangat cinta luar dalam sampai mengorbankan nyawa, berani mengorbankan nyawa istilahnya, ya Bung Ferry gitu. Kira-kira apa yang ingin disampaikan Bung Ferry? Iya. Pertama gue menolak kalau dibilang prestasi sepak bola Indonesia itu nggak akan bisa maju kalau supporternya rusuh terus. Nah di Argentina rusuh terus, Argentina juara 3 kali, juara dunia 3 kali. Jadi jangan kaitkan itu. Tapi setiap supporter itu harus tahu bahwa yang namanya supporter itu mensupport, memberikan dukungan. Dukungan yang kayak gimana? Dukungan yang positif. Kalau ketika tindakan-tindakan dia ternyata berujung pada kerugian pada klub kebanggaannya, berarti ada yang salah. Ada yang salah. Ketika image sepak bola Indonesia itu jadi sesuatu yang menakutkan buat masyarakat secara keseluruhan, berarti ada sesuatu yang salah gitu. Jangan dibilang ini romantisme sepak bola, jangan. Karena ada sesuatu yang salah. Kita gini, jadi orang tuh harus punya cermin. Karena cermin itu yang ngasih tahu wujud kita sebetulnya seperti apa. Jadi orang tuh harus bisa mendengar dari orang lain. Kalau orang berpendapat itu, kita harus introspeksi, ada sesuatu yang salah. Nah, gue nggak mau jadi supporter yang ketika emosi gue nimpuk Persija. Ketika emosi, gue lompat pagar, gue turun ke lapangan, gue nyerang pemain Persija. Gue nggak mau jadi supporter yang itu. Ketika gue emosi, ketika ketidakpuasan gue terhadap Persija itu, gue langsung bikin tulisan. Kalau nggak bikin tulisan, gue nyiptain lagu. Nah, lagu juga menarik banget gitu. Bung Ferry itu termasuk pencipta lagu-lagu, hampir sebagian besar lagu-lagu Jackmania itu dibuat oleh Bung Ferry. Ya kan? Iya, yang dinyanyiin di stadion. Iya, yang di stadion. Termasuk yang ngetop-ngetop yang jadi dipakai di berbagai macam supporter. Termasuk jadi film itu yang Garuda di Dadaku. Itu sebenarnya awalnya dari Persija di Dadaku. Nah, gue bikin Garuda di Dadaku juga Pak. Tahun 2000, tahun 99 gue bikinnya tuh. Tadinya Persija di Dadaku ya kan? Persija di Dadaku. Terus pada saat timnas mau main, gue bilang sama Iqbal, dirijen waktu itu, gue bilang, Bal, ganti Persija jadi Garuda. Ketika Iqbal nyanyiin, dulu kita masih dikit, gue bilang, Bal, 10 tahun yang akan datang, ini lagu pasti akan jadi fenomenal. Dan iya. Akan dinyanyikan semua, dan ternyata terbukti. Garuda di Dadaku, itu adalah ciptaannya Bung Ferry. Sebagian besar lagunya Persija, Jackmania, Bung Ferry juga yang menciptakan. Artinya Bung Ferry itu dengan segala kemampuan, jiwa raga dan kemampuannya ditumpahkan untuk Persija. Luar biasa gitu. Menurut saya akan ketemu lagi orang seperti ini, saya tidak yakin gitu. Artinya ini salah satu sosok yang bagi saya itu teman yang fenomenal gitu. Teman kita, sahabat saya untuk diskusi, ngobrol banyak hal gitu. Dan saya respect sekali perjuangannya, bagaimana membesarkan The Jackmania, bagaimana berusaha untuk mendamaikan dengan Viking dan lain-lain. Itu luar biasa. Termasuk juga dengan bonek juga kan. Bung tuh juga melakukan safari lah dalam tanda petik untuk melakukan ya sudah hentikan. Gue ketemu Mas Andi Peci itu karena gue dengar ada 300 anak The Jack ditampung di sana. Lah sebagai ketua umum masa gue nggak mengucapkan terima kasih? Iya. Ya kan? Betul.
jahat banget gue jadi orang gitu sampai nggak mau ini. Jadi gue coba menyempatkan diri datang ke sana pada saat tur ke Bali. Gue mampir, gue ke Surabaya, gue pengen. Tapi sebelum ketemu Mas Adi Peci, gue sebetulnya ketemu kelompok lain bonek. Ini yang deket sama anak The Jack Surabaya. Sinyo gue ketemu sama kelompoknya. Jadi dia Tribun Kidul. Tribun Kidul. Nah, gue ngobrol sama dia. Cuman karena mereka bukan orang-orang yang di foto, tapi mereka bilang, maaf Bung ya, nggak ada publikasi pertemuan kita ya, gitu. Oh iya, nggak apa-apa, gitu. Gue juga nggak terlalu ini. Baru gue ketemu Mas Andi Peci, gitu. Ya, sempat ada gesekan lagi, gitu ya, dan orang salah tanggap dengan video yang beredar. Seperti biasa ya, video beredar selalu sepotong. Mereka tidak tahu sejarahnya gimana, gitu. Ya, itu yang gue sayangin, karena orang yang nyebarin video itu nggak tahu efeknya kayak gimana. Padahal kan gue boleh dibilang orang terdepan yang lagi kampanye damai. Nah, ketika secuplik gue lagi hilaf, tapi awalnya mereka nggak rekam dan mereka nggak share, itu justru jadi nggak bagus. Viral, jadi kontraproduktif buat betul. Buat ini. Tapi ya nggak apa-apa. Itu kembali lagi gue bilang, kalau sama bonek kan bukan gue yang memulai sebetulnya. Kalau sama bonek, tapi ini bagian dari resiko gue ketika gue lalai memimpin organisasi ini untuk menjadi supporter yang benar gitu. Bukan supporter yang mengumbar emosi, bukan supporter yang menambah permusuhan, bukan. Tapi ya ini bagian dari hidup gue yang harus gue jalanin gitu. Gak ada masalah buat gue gitu. Ya, dan itu sudah sebuah proses lah. Dan ya, itu butuh proses. Tapi sampai sekarang gue tetap komunikasi. Gue nerima Sinyo Hamim di Jakarta kok. Cuman kan nggak ada yang publikasi. Sinyo sendiri bilang, Hamim sendiri bilang nggak ada publikasi bang. Iya nggak apa-apa, nggak masalah. Nggak masalah. Gue nerima mereka kok di Jakarta. Sebagai teman, sebagai. Gue anggap mereka orang-orang yang menurut gue adalah leader-leader yang menurut gue sangat pantas untuk dihormati. Gue respect banget sama mereka. Seperti juga gue respect sama Kang Heru. Iya betul. Kang Heru juga respect sekali sama Bung Ferry. Ya itulah yang terjadi sebetulnya di supporter kita antar pimpinan-pimpinannya sebetulnya bisa ketemu, bisa ngobrol, bisa diskusi, bisa ngopi, bahkan bisa sepakat untuk sama-sama damai gitu, bisa itu dilakukan. Tapi proses cukup panjang, apalagi di grassroots lah, yang tentu kita memang tadi Bung Ferry katakan tidak mudah untuk membalikan luka gitu kan. Tapi jalannya yang dilakukan oleh Bung Ferry menurut saya sih sudah sangat benar sekali untuk berusaha untuk menyelesaikan, bahkan artinya tidak lari dari tanggung jawab, menyelesaikan, menjalankan untuk menghentikan dari penggusuran ini. Luar biasa Bung Ferry. Nah, di luar itu kita lupakan dulu soal sepak bola. Saya ingin sedikit nanya soal sepak bola Indonesia secara keseluruhan di era sekarang ini, di luar soal COVID dan lain-lain. Liga terhenti dan mungkin baru bisa jalan Februari tahun depan ya, kalau nggak salah. Janjinya seperti itu. Iya, janjinya seperti biasa. Kalau di kita janji yang tidak, kalau Bu Stomi bilang ini sepak bola insya Allah, selalu tidak pernah ada kepastian. Bung Ferry melihatnya seperti apa? Gini, ini kita bukan jalan di tempat, tapi malah jalan mundur nih. Dan jalan mundurnya menurut gue bukan kita jalan mundur. Kita jalannya tetap maju, tapi majunya ke belakang. Beda. Kalau jauh. Iya, kalau jalan mundur kan begini nih. Satu, ya. Kalau jalan maju begini. Ya. Nah, kalau jalan ke belakang kanan. Ini begini balik kanan. Terus. Karena apa? Lah, tadi gue udah cerita. Gue waktu kecil aja, Indonesia udah ada tiket terusan. Iya. Sekarang udah nggak ada. Ada. Ya kan banyak kompetisi. Gue dulu ngelihat seorang Warsidi. Itu dari mana? Ketika Persijap Jepara juara Piala Suratin. Gue nemuin, Warsidi hebat. Berarti apa? Kompetisi junior waktu itu sangat disorot, berjalan, dan menghasilkan pemain-pemain hebat. Seorang Bambang Pamungkas, itu gue inget banget ketika kita main di Filipina, tim nasional. U19. U19 kita menang 19-1 lawan Filipina, tuan rumah. 9 gol oleh BP, 9 gol oleh Purwanto, 1 gol oleh Wasiatul Akmal. Dan tim itu akhirnya jadi semua cikal bakalnya tim nasional. Ada Eli Boy, semua si Ponario Astaman, terus ada Ortisan Salosa. Terus itu tim yang semuanya jadi. Errol Siba, Ismet Sofyan. Ismet juga ada. Itu semua di situ ada gitu. Betul. Yang Filipina itu kelas
tim yang jadi semua. Pulang dari situ BP langsung ke Menteng masuk ke Persija. Ya. Umur 19 tahun. Nah, itu kita tidak ada lagi. Berarti apa? Ada yang salah dari penyelenggaraan sepak bola kita. Kita terlalu sibuk ngurusin yang Liga 1, Liga 2. Terutama Liga 1 sibuk aja. Menang mungkin karena di situ ada duitnya. Pasti. Jadi rame, tapi kita nggak mikirin yang lain gitu. Padahal bagi gua Liga 1 itu pentas. Ya. Jadi nggak ada Liga 1 itu dipaksakan pemain junior harus ada 5. Nggak ada. Biarkan itu mengalir sendirinya. Ketika dia umur 18 dia udah hebat di sewa sama Liga 1 berarti dia pantas. Udah layak. Karena Liga 1 itu pentas. Tapi untuk memfasilitasi yang muda-muda harus kompetisi yang muda-muda. Harus ada kompetisi yang muda-muda. Dan itu harus berjalan dengan rutin. Mungkin nggak kompetisi penuh atau gimana ya, gue nggak tahu ya. Lebih paham bapak-bapak yang di PSSI lah gitu. Tapi bisa aja turnamen-turnamen, tapi sering. Dulu kita punya Bang Yos, Piala Mas Bang Yos, punya Mara Halim Cup. Suratin masih jalan sih. Di Tugu Muda, dulu zaman dulu kan punya Tugu Muda segala. Itu kan turnamen-turnamen. Nah, kenapa nggak ada lagi turnamen-turnamen itu gitu? Kenapa kita selalu sibuk dengan Liga 1, Liga 1, Liga 1? Apakah karena memang duitnya atau karena kita nggak bisa menyelenggarakan kompetisi penuh dengan benar? Karena banyak campur tangan pemerintah masalah agenda politik. Sehingga kompetisi nggak berjalan dengan waktu yang pas. Tidak bisa dipastikan seperti sekarang. Bisa makan setahun, bisa makan 1,5 tahun. Tapi kalau kompetisi itu bisa pas kayak di Eropa, sisanya kita ada turnamen, tim nasional bisa ikut turnamen-turnamen. Gue yakin kita kan berprestasi lagi kayak dulu. Cuma karena kita sekarang untuk ngurusin nyelesain kompetisi Liga 1 aja susah banget gitu. Kalau Bung Coach RD kemarin kita tidak ada kemajuan dari tahun 90-an. Ketika ada agenda politik terus begini. Kemarin Gus Tony juga sama. Kemudian beberapa yang sudah saya ajak ngobrol tuh hampir sama. Kemarin juga saya ngobrol sama Kurus Kurniawan di Malaysia. Dia memberikan gambaran bagaimana Liga Malaysia tetap memaksa untuk jalan liganya dengan berbagai regulasi yang ditepati. Regulasinya di era COVID ini mereka federasinya dengan pemerintah begitu koordinasi dengan pihak keamanan segala macam dan itu bisa dilakukan. Tapi kita kenapa nggak selalu bisa? Itu kita sebagai orang yang pecinta sepak bola. Oke, gue bilang semua unsur harus berjalan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Yang keamanan ya keamanan. Supporter Persib datang ke Senayan, supporter Persija datang ke Bandung ya tugasnya keamanan. Dulu supporter Inggris waktu Piala Dunia di Jerman itu pengawalannya gila-gilaan ketika dia turun dari stasiun. Ya itu tugasnya keamanan. Jangan giliran pertandingan rusuh, pertandingan yang potensi panas langsung di-cut. Tapi giliran pertandingan yang enteng-enteng baru dapat izin. Ya lu kapan kerjanya? Justru ketika ada panas-panas harusnya ya itulah fungsi mereka. Kalau bisa mereka jangan hanya cuman pada saat menjelang pertandingan. Sebelum dan setelah itu. Tugas kampanye itu sebenarnya bukan dari gua. Harusnya dari mereka. Mereka jangan cuma sekedar ngumpulin tanda tangan pidato, selanjutnya mereka nggak mau dengerin omongan dari supporter, terus mereka, sorry ya, saya ada kesibukan, saya harus ngerespiin ini, itu. Dan itu yang mentah terjadi. Mentah. Nggak akan pernah dapat. Niatnya nggak akan pernah. Jadi harus datang dari sini. Semua bekerja. Kalau mau, semua bekerja. Termasuk media. Kalau media lebih demen beritain keributan, tapi nggak pernah. Gue lihat media ngeberitain The Jackmania menyiapkan 500 nasi bungkus ketika Aremania datang. Terus gimana mereka makan bareng sama Aremania. Demikian juga ketika The Jack ke Kediri disambut sama Persikmania dari ini dikawal sampai stadion. Itu kan nggak pernah diekspos. Sebetulnya kan itu menarik gitu. Menarik untuk diekspos gitu bagaimana persahabatan. Apalagi kalau ada satu media yang menceritakan berapa banyak sih The Jackmania yang dapat jodoh Aremania. Nah, itu banyak banget. Kenapa itu nggak diangkat? Itu kan sesuatu yang humanis dan edukatif. Jadi sepak bola tuh nggak sepanas seperti yang kita pikirkan loh. Kita bayangkan ya, sepak bola banyak ini. Project yang jodohnya orang Bandung, Boboto juga banyak. Banyak. Gue juga kemarin lihat di Instagram ada suaminya pakai kaos Persija, istrinya pakai kaos Persib. Banyak.
Cuma mereka nggak tampil, selain karena takut, diancam. Tapi juga media juga kurang memberikan ruang buat mereka. Iya. Termasuk kritikan akhirnya media-media non konvensional seperti kita lah yang harus menyuarakan gitu. Dan lu orang bola, bobotoh, nggak ada salahnya. Kita kampanye. Mari kita lakukan lagi kayaknya ya. Oke Bung Ferry, ini sudah di akhir-akhir. Terima kasih sekali, waktunya luar biasa. Tetapi saya ingin mendapatkan quotes atau kalimat-kalimat terakhir dari Bung Ferry, baik itu untuk sepak bola Indonesia dan juga untuk dunia supporter. Kira-kira apa yang ingin disampaikan dari Bung Ferry? Apa ya, gini, dalam suatu kompetisi ada banyak persaingan, namanya aja kompetisi, ada banyak persaingan. Tapi persaingannya itu bukan harusnya tidak hanya melulu untuk mencari gelar juara. Tapi persaingan itu untuk menciptakan sebuah hasil, tujuan utama adalah tim nasional yang terbentuk dari hasil kompetisi tim nasional. Ujung-ujungnya tim nasional yang bagus. Jadi jangan gelar juara. Gelar juara itu adalah batu lompatan. Itu ukuran klub mana yang sebetulnya melakukan pembinaan, melakukan manajemen yang baik, itu yang juara. Tapi klub lain yang melakukan perlawanan, misalnya Persija yang juara, Persib melakukan perlawanan ketat, otomatis kan ini jadi makin meningkatkan skillnya, kualitasnya, supaya dia bisa juara gitu. Nah, setiap juara bertahan harus bisa mempertahankan dan yang lain harus bisa merebut. Akhirnya ujung-ujungnya kan kualitas kompetisi kita jadi lebih bagus dan ujung-ujungnya tim nasional akan lebih bagus. Nah, saat ini melihatnya bagaimana? Gue ngelihatnya semua targetnya cuma juara. Persija juara 2018 bubar timnya. Langsung habis. Gak ada ambisi untuk mempertahankan. Dan gue rasa tim-tim lain juga mungkin seperti itu, kayak Klimaks. Klimaksnya cuma di situ. Suatu kebanggaan gue bisa bawa tim gue juara, tapi bukan itu. Sebetulnya. Gue ngajarin Jackmania, keberhasilan seorang ketua Jackmania adalah ketika dia bisa melakukan, menyiapkan kader untuk proses regenerasi berjalan dengan baik. Demikian juga di sepak bola. Keberhasilan seorang yang terlibat di dunia sepak bola adalah ketika hasil kompetisi itu membentuk sebuah tim nasional yang mapan, bagus, dan bisa dibanggakan oleh bangsa Indonesia. Itu keberhasilan, bukan gelar juara keberhasilan. Kalau menurut gue, menurut gue gelar juara itu adalah bonus, hadiah aja kegigihan kita untuk majukan sepak bola kita. Nih, gue maunya klub yang benar ada kayak gini, pembinaannya benar, kerjasamanya benar, pelatihnya bagus, latihannya bagus, fasilitas bagus, nah juara nih. Nih kayak gini, yang lain juga harus kayak gitu. Nah, kan gue tadi bilang Pelita zaman dulu punya fasilitas yang wah. Tapi sekarang nggak ada, malah kita balik badan mundur ke belakang, gitu. Nah, ayolah, kalau mau sepak bola Indonesia maju, ayo sama-sama pikirin. Gue kadang-kadang orang bilang, masa dari 100 sekian juta orang nggak bisa nyari 11? Ya jangan nyari 100 sekian juta, yang 100 sekian juta kan belum tentu hobi sepak bola semua. Kita data masyarakat sepak bola Indonesia di Indonesia berapa? Pertama, ada klubnya berapa? Jumlah pemain bolanya berapa. Nah, itu yang kita pikirin. Gimana semua sekolah bola, semua pelaku sepak bola bisa berkompetisi. Kalau belum ada kompetisinya, ini gimana nih, belum ada nih, jalanin. Ya dipikirin, itu aja. Jangan cuma Liga 1 aja yang dipikirin. Semua harus bergairah. Karena Liga 1 itu pentas, ngambilin dari kompetisi di bawahnya yang bagus-bagus. Jadilah Liga 1, bentuk timnas. Oke, terakhir soal quotes untuk supporter. Apa yang ingin disampaikan paling tidak? Kalau kita cinta pada sebuah klub, kita selalu memikirkan apa? Memberi. Bukan meminta, bukan nuntut. Gua ada lagu yang nggak serak di gua, tapi ya udah biarin aja mereka. Tapi buat gua kok lagu itu kayak gini. Sampai kapan kami menunggu lama, lihat kamu angkat piala. Gue kalau naik gunung, gue nikmatin perjalanannya, bukan target sampai puncak. Nggak sampai puncak nggak apa-apa, tapi gue nikmatin pemandangannya. Gue nikmatin pengalaman gue naik gunung. Demikian juga nonton Persija. Semua supporter nikmatin ketika lu bisa nonton. Sekarang lu dihukum sama Tuhan, lu nggak bisa menikmati lu. Tiba-tiba ada COVID, itu kan hukuman. Makanya nikmatin tiap pertandingan. Nikmatin, mau kalah mau menang, ya itulah kita.
Kalau ada kalah kita kritisi, tapi tidak dengan anarkis. Kalau ada kemenangan kita puji, tapi tidak berlebihan. Jadi jadilah bagian dari sejarah sepak bola Indonesia, dan sejarah sepak bola Indonesia yang gemilang-gemilang. Lu mau bagian dari yang mana nih sekarang? Kalau lu mau bagian dari sejarah kelam ya silakan, lu rusuh terus, apa terus. Tapi kalau lu mau bagian dari sejarah yang gilang-gemilang, persaudaraan dengan supporter seluruh Indonesia enak, kita bisa sama-sama dukung tim nasional. Kita berharap bisa sampai ke masa itu ya, Bung. Bisa. Dan gue berharap sebetulnya gini, memang Stadion Nasional adanya di Jakarta, tapi sebetulnya tidak diwajibkan timnas main di Jakarta. Gue pengen ada pemerataan sehingga seluruh orang Indonesia, seluruh bangsa Indonesia bisa menikmati dengan kemudahan-kemudahan yang hampir sama. Gitu. Oke, terima kasih sekali Bung. Luar biasa obrolan yang sangat-sangat panjang, dalam dan emosional. Yang luar biasa emosional yang bagi saya, karena saya juga pernah terlibat bersama Bung Ferry, pernah ada masa-masa itu yang luar biasa. Pemikirannya, perjuangannya luar biasa, baik itu untuk Persija, untuk supporter. Terima kasih banget Bung. Sama-sama, terima kasih. Gue jadi keluar semua nih, sorry nih. Tapi gue minta maaf lah sama semua yang pernah gue rugikan. Itu permohonan maaf dari Bung Ferry sebetulnya sudah jauh juga, mendalam sudah dari beberapa tahun yang lalu gitu. Artinya ya sudah, kita hentikan semuanya, dan Bung Ferry begitu tulus lah saya katakan, karena saya tahu persis untuk menghentikan permusuhan khususnya gitu. Tapi di luar itu saya respect, ya kita harus respect juga dengan perjuangannya, baik itu untuk Persija, The Jack, dan orang-orang di masyarakat sekitarnya. Terima kasih Bung Ferry. Terima kasih. Waktunya luar biasa. Itulah obrolan saya dengan Bung Ferry. Kita lanjut dengan narasumber lainnya nanti yang tidak kalah menariknya. Thank you.